Tahu nggak sih, setiap tahunnya itu ribuan pekerja Indonesia mengalami PHK. Nah, 70% di antaranya itu nggak tahu hak-haknya dengan benar. Halo teman-teman, nah kali ini itu kita akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nantinya kita akan membahas hak dan kewajiban para pekerja, serta studi kasus dan solusi yang bisa kalian terapi nih. Jadi simak sampai habis ya. Pertama-tama, apa sih PHK itu? Nah, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena hal-hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan juga pemberi kerja. Penting banget nih bedain antara PHK dengan resign atau kontrak habis. Jadi, PHK itu ada 4 bagian ya. Yang pertama, ada PHK sepihak oleh perusahaan. Biasanya itu karena alasan ekonomi atau operasional. Pertama, ada PHK sepihak oleh perusahaan, yaitu biasanya karena alasan ekonomi atau operasional. Nah, yang kedua ada PHK karena pelanggaran karyawan. Misalnya itu karyawan tersebut melanggar aturan atau kebijakan dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada PHK karena efisiensi atau reorganisasi dari perusahaan tersebut. Dan yang keempat yaitu PHK karena perusahaan tutup atau kolaps. Sekarang yang paling penting adalah hak kalian saat di PHK. Nah, ada 3 komponen utama nih. Yang pertama ada pesangon, lalu ada uang penghargaan masa kerja, dan ketiga ada uang penggantian hak. Nah, pesangon itu dihitung berdasarkan lamanya bekerja dan juga gaji terakhir. Nah, sebelum diberhentiin itu kita harus mendapatkan pemberitahuan minimal 30 hari sebelum di PHK, guys. Nah, kasus pertama itu ada PHK massal di startup teknologi. Nah, ini tuh cerita tentang sebuah startup teknologi yang sempat booming tapi kemudian mengalami kesulitan funding. Nah, pada Senin pagi itu 200 karyawan tiba-tiba itu dikumpulkan di suatu ruangan gitu buat meeting besar. Nah, si si CEO-nya itu langsung bilang gini, maaf karena kondisi keuangan perusahaan hari ini adalah hari terakhir kalian bekerja di sini. Bayangkan nih, shock apa mereka. Nah, bahkan nggak ada tuh pemberitahuan 30 hari sebelumnya, itu nggak ada sama sekali. Nah, jadinya itu mereka itu nggak ada persiapan mental, bahkan ada beberapa orang yang baru aja ngambil KPR. Nah, yang lebih parahnya itu pesangon yang diberikan itu nggak sesuai ketentuan undang-undang. Nah, banyak karyawan yang udah kerja 3-4 tahun cuma dapat 1 bulan gaji. Akibatnya banyak yang stres finansial, ada yang sampai depresi, dan keluarganya jadi terguncang gitu. Lalu kasus kedua itu ada PHK individual karena kinerja. Nah, kasus keduanya itu tentang Pak Budi. Pak Budi itu merupakan karyawan senior di sebuah perusahaan manufaktur. Nah, Pak Budi ini udah kerja 8 tahun nih dan track recordnya itu bagus. Nah, tapi tahun lalu itu performanya itu mulai menurun karena masalah keluarga. Yang jadi masalah tuh perusahaannya itu nggak memberikan warning gitu loh, atau caution yang jelas. Tiba-tiba aja Pak Budi dipanggil dan dibilang, maaf Pak, kinerja Bapak udah nggak memenuhi standar, kami putuskan untuk mengakhiri kontrak kerja Bapak gitu. Nah, Pak Budi itu langsung kaget karena nggak pernah ada evaluasi formal gitu atau kesempatan untuk improve. Nah, untungnya Pak Budi cukup aware dengan haknya dan akhirnya bisa nego untuk dapat kompensasi yang layak. Nah, dari kedua kasus tadi itu apa sih yang bisa kita pelajari dan gimana cara kita buat protect diri kita sendiri? Nah, untuk karyawan itu yang pertama itu harus pahami kontrak kerja kalian. Jangan cuma tanda tangan doang, baca baik-baik apa hak dan kewajiban kalian. Nah, kedua itu dokumentasikan semua komunikasi penting dengan atasan, email, chat, hasil meeting, semuanya di save pokoknya. Nah, yang ketiga itu yang paling banget nih, itu bikin emergency fund minimal 6 bulan lah pengeluaran. I know susah, tapi ini lifesaver banget kalau tiba-tiba ada PHK. Nah, keempat itu terus upgrade skill kalian, ikut kursus online, sertifikasi, apapun yang bikin kalian lebih valuable. Lalu yang terakhir itu jangan lupa networking, maintain hubungan baik dengan kolega, join komunitas industri karena 80% lowongan kerja itu datang dari referral. Lalu untuk perusahaan itu yang mungkin nonton ini, please bikin SOP PHK yang jelas deh dan sesuai hukum. Lalu komunikasi yang transparan itu kunci. Nah, kasih tahu karyawan jauh-jauh hari kalau ada perubahan atau kesulitan perusahaan. Dan kalau memang harus PHK, berikan dukungan yang transisi, career counseling, bantuan cari kerja, atau bahkan job fair internal. Nah, ini investasi untuk reputasi perusahaan jangka panjang loh. Lalu yang selanjutnya ada langkah penting untuk menghadapi PHK.
Nah, kalau kalian lagi ngehadapin PHK itu, ingat tetap tenang dan profesional, minta penjelasan tertulis tentang alasan di PHK, lalu hitung dan verifikasi kompensasi yang kalian terima, jangan malu untuk tanya detailnya. Kalian itu juga perlu untuk konsultasi dengan lawyer atau hubungi dinas tenaga kerja setempat. Nah, mereka itu sering banget kasih konsultasi gratis nih. Dan yang paling penting adalah mulai job hunting segera, jangan tunggu sampai uang habis tuh. Lalu ada banyak resource yang bisa kalian manfaatin loh. Lalu ada itu platform job hunting seperti LinkedIn, Jobstreet, komunitas profesi, bahkan kursus online gratis untuk upgrade skill kalian tuh. Jadi kesimpulannya PHK itu memang tuh hal yang nggak nyenengin, tapi dengan persiapan dan pengetahuan yang tepat itu kita bisa ngadepin dengan baik. Ingat, PHK bukan akhir dari karir, justru bisa jadi pintu untuk peluang yang lebih baik. Siapa tahu aja rencana Tuhan lebih baik. Sekian pemaparan dari saya. Kok pemaparan sih? Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sedikit curhat dalam proses pembuatan laptopnya masih rusak.